warga negara Indonesia yang ada di Papua mengharapkan agar Papua bisa bersih dari semua tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Saya Pendeta Yob Suebu, STH MPD, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Jayapura. Kalau dipercayakan ke depan, generasi muda Papua dipercayakan oleh negara untuk memegang jabatan penting. Jagalah kepercayaan negara, jaga kehormatan negara, tetap memiliki moral yang baik, attitude yang baik, memiliki karakter yang baik. Negara tidak akan mungkin menindak kalau seorang pemimpin menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh negara. Kalau dia menjalankan itu dengan baik, dengan aturan dan norma, dengan undang-undang dan hukum yang baik, tidak akan mungkin negara mengizinkan orang itu akan ditindak. Tapi kalau ada kesalahan, tindakan-tindakan korupsi, tindakan mengambil atau mencuri hak rakyat dan bukan haknya, pasti negara akan mengizinkan. Dia akan diperiksa. Kalau ada kesalahan, pasti ada konsekuensi. Begitupun juga setiap generasi muda ke depan, kalau dipercayakan oleh negara untuk memimpin, kalau ada kesalahan, pasti ada konsekuensi hukumnya. Saya sebagai anak Tabi, saya berharap ya Lukas sebagai senior, dia juga harus gentleman menghadapi status hukum ini, sama seperti Baswebu dan Jonibo sudah menjalaninya. Lukas juga sisi senior, dia kakak kami, saya sebagai adik generasi Tabi, saya memesan Lukas juga dengan lapang dada bisa menghadapi proses hukum ini dengan baik. Biar berhadapan dengan hukum. Hukum juga yang akan menjelaskan dia benar, itu akan hukum yang akan membuktikan. Kalau dia salah, di mata hukum juga akan terbukti. Hukum pula memberi sanksi. Iya, hukum juga yang akan memberikan konsekuensi dan sanksi dari tingkat perbuatan yang dia lakukan terhadap jabatan yang diberikan oleh negara kepada dia. Banyak masyarakat yang saya dari Puncak Jaya, saya ke Ilaga Puncak, saya ke Nduga, banyak masyarakat belum sekolah dengan baik. Mereka menderita. Lapago, Pak Gubernur, dan mereka yang mengutus beliau, mendoakan beliau, lalu mengutus dia ke Dok 2 untuk jadi gubernur. Tidak diperhatikan. Kami ini di Papua ini ada 7 wilayah adat. Jangan hanya segelintir orang atau orang-orang dari wilayah-wilayah adat tertentu lalu datang mengaku bahwa kami melantik Lukas, sebab masing-masing wilayah, masing-masing kampung punya kepala adat dan ondoafi atau ondofolo sendiri. Kami tidak bisa diatur oleh siapapun yang diangkat jadi kepala suku besar lalu dia mengatur seluruh Papua, tidak bisa. Dan di Papua ini tidak dikenal dengan kepala suku besar. Itu hanya di wilayah Mepago dan Lapago. Ada. Kalau di wilayah pantai kami tidak kenal kepala suku besar. Masyarakat Lapago ini ada 3 komunitas besar. Ada Dani, ada Yali, ada Lani. Nah, Pak Lukas ini dari komunitas Lani. Nah, masyarakat yang sementara menjaga beliau ini, yang menganggap bahwa sebagai kepala suku besar dari Lani, yang sementara mengawal dan menjaga keamanan di sekitar rumahnya Pak Lukas hari-hari ini. Saya berpikir itu saja. Dari Dani dengan Yali kemungkinan tidak ada. Sejak Pak Gup ini 10 tahun memimpin, kita orang pantai memang dianaktirikan. Anak pantai hanya 0, sekian persen. Ini kan yang dibilang memang kolusi betul, KKN betul. Kami sebagai tokoh dari Tabi, kami meminta seluruh dana Otsus harus dievaluasi agar Otsus Jilid 2 ini bisa berjalan dengan baik dan menyentuh seluruh rakyat di akar rumput. Seluruh rakyat meminta Otsus ini harus dievaluasi. Dievaluasi di seluruh daerah, di seluruh kabupaten. Tapi tidak terjadi. Yang bisa dievaluasi Otsusnya itu hanya wilayah Tabi Saireri. Ya, yang berani bisa mengevaluasi dana Otsus selama 20 tahun. Tapi daerah lain tidak berani.
Berarti ada indikasi. Kenapa tidak dievaluasi? Berarti ada indikasi korupsi. Jadi tidak cukup kalau hanya Lukas saja yang diperiksa. Para bupati harus diperiksa. Lapago, Mepago, dan Animha itu belum evaluasi sampai hari ini. Semua pejabat yang memimpin daerah ini, mereka bisa berhati-hati menggunakan uang rakyat. Yang bukan haknya jangan dia mengambil, yang bukan haknya jangan dia mencuri. Hak rakyat ya hak rakyat. Kalau hari ini mereka nyatakan itu kan mereka seperti siaga perang begitu. Kalau di daerah wilayah Lapago, Mepago kan hari-hari mereka karena seperti perang. Mereka siaga terus. Kalau di sini tidak perlu, wilayah Tabi aman kok. Tidak perlu ada siaga 1, siaga 2. Tanggal 25 Desember 2022 saya mengajak seluruh warga masyarakat yang sementara ada di sekitaran rumahnya Bapak Lukas NMB di Koya. Kita berharap kalau bisa membubarkan diri, pulang kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan menyambut momen Natal dengan baik, dengan benar bersama keluarga. Bisa kembali ke rumah masing-masing, bisa kembali ke kampung asalnya agar mempersiapkan hari Natal ini dengan baik, biar dengan hati yang damai, hati yang penuh sukacita menyambut Sang Raja Damai. Warga negara Indonesia yang ada di Papua mengharapkan agar Papua bisa bersih dari semua tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, terutama para pejabat Papua yang hari-hari ini dipercayakan oleh negara memimpin, mengemban amanah yang dipercayakan oleh negara, agar mereka benar-benar bersih dari sikap atau tindakan korupsi.